Halo, kembali lagi channel Duta Auto Solution. Ini mobil all new Pajero, sambungan dari konten kami yang part pertama dan part kedua. Di part pertama kami menjelaskan tentang pemasangan power backdoor dan kamera 360. Lalu di part kedua kita menjelaskan tentang pemasangan peredam CTK di mobil ini. Nah, ini part ketiga, part terakhir, kita akan bahas tuntas apa aja yang dipasang di mobil all new Pajero ini. Pertama-tama kita start dari depan. Yang pasti kita langsung melihat si plat nomornya. Si plat nomor ini sudah dimodifikasi dengan huruf timbul, yang dimana si huruf atau angkanya itu warnanya chrome. Bahannya itu seperti plastik timbul warna chrome. Dan ininya seperti warna akrilik hitam. Ini pemasangannya bukan di kami, tapi customernya langsung pasang di tempat modifikasi plat nomor. Lalu di grill, di sini ada lampu LED Mini Pro G, itu mereknya Saber dengan 3 mata. Ini ada triknya juga ya pemasangan si Mini Pro G. Jadi di sini tuh ada sensor dari Pajero. Pemasangannya ininya titiknya tidak boleh terlalu dekat. Jadi harus agak berjauhan, kalau enggak bunyi terus si sensornya. Nah, lalu di depan grill ini enggak ada aksen warna silver, semuanya sudah di stiker dengan warna hitam dop, sama halnya dengan si emblem Mitsubishi ini. Untuk kamera 360, kameranya itu ada 4 titik. Titik pertama ada di bumper depan, posisinya tuh di bawah plat nomor. Jadi pemasangan posisi si kamera ini harus benar-benar di titik tengah bumper. Jadi kalau moncongnya bumper harus benar-benar di titik tengahnya, tidak boleh ke bawah. Kalau terlalu ke bawah nanti kalibrasi kamera 360-nya jadi buyar, nggak benar. Terus dua kamera lagi ada di spion sisi kiri dan spion kanan. Ini yang di spion sisi kanan. Untuk kamera 360 yang di spion, pemasangannya tidak boleh terlalu nempel ke bodi, karena kalibrasinya juga nanti akan bermasalah. Nah, ini di spionnya juga sudah di stiker warna hitam, door handle-nya warna hitam, terus list jendela juga sudah dikasih stiker warna hitam dop. Bahkan footstep-nya pun yang aslinya warna silver sudah dikasih stiker warna hitam dop. Nah, untuk velg di mobil ini bannya menggunakan BFG atau BF Goodrich. Velgnya menggunakan merek dari Black Rhino. Ukuran bannya 280/65. Velgnya berukuran 18 in. Nah, sekarang kita akan menjelaskan audionya dan kita mulai dari belakang dulu ya. Ini kemarin power backdoor yang kita pasang. Oke. Ini tampak bagasi belakang yang kita hanya menaruh satu buah subwoofer berukuran 10 in dari JL Audio. Tipenya itu W3. Ini salah satu subwoofer yang paling laris di JL Audio. Ini bukan seri yang paling tinggi, tapi ini seri paling menengah. Tapi ini subwoofer yang paling laris di antara semua tipe JL Audio. Karena si suaranya itu menurut kita itu paling pas dengan harganya. Subwoofer JL itu nggak ada yang murah ya. Semuanya itu harganya lumayan, tapi ini paling worth it. Luar biasa suaranya. Nah, untuk boxnya kita menggunakan box seal berukuran kurang lebih itu 0,8 cubic feet. Di sini selalu bikin box itu tidak hanya box dengan volume kosong, tapi di dalamnya itu kita ada treatmentnya. Untuk cover subwoofernya ini tidak dapat dari JL Audionya, bukan satu paket, tapi ini kita bikin sendiri, kita custom dengan tekstur jaring-jaring. Dan sama sekali jaring nggak bisa masuk, jadi aman ini. Saya membuka pintu baris tengah, dan di sini ada seal plate yang ada lampu LED-nya bertulisan Pajero Sport. Lalu kalau kita lihat dari sisi sini itu tidak kelihatan apa-apa ya, tapi sebenarnya di bawah jok kiri dan depan itu ada amplifier 2 buah. Yang sebelah kiri
ini ada ampli ARC 1000.6 DSP, di mana amplifier dan DSP-nya itu jadi satu. 6 channel amplifier dan 8 channel prosesor. Ini salah satu tipe terbaik dari ARC. Ampli berikut prosesor dengan tenaganya itu besar banget. Kurang lebih per channel itu 150 watt RMS. Untuk di sebelah kanannya itu amplifier ARC 1000.2 dan tenaganya itu 1 ohm 1000 watt. Sangat cukup kalau kita kombinasikan dengan subwoofer CJL Audio. Ini kalau kita lihat dari sini tuh bener-bener nggak kelihatan apa-apa karena ketutupan oleh si karpet Diablo-nya. Dan tidak mengganggu kaki juga pastinya. Jadi kalau kita duduk di bangku tengah, kaki kita masih bisa selonjoran ke depan karena ukuran si powernya itu tidak besar. Tutup, nah beda banget ya ini ketika kita tutup ya. Ini seluruh bodinya sudah kita pasangin peredam dari CTK, makanya ketika saya buka dan tutup, suaranya itu kayak ke silent. Oke, sekarang kita pindah di bagian depan mobil. Nah ini saya tutup. Pertama-tama kalau kita masuk ke sini, pasti kita akan langsung melihat si three-way dari vokal. Three-way ini tipe K3 Elite. K3 Elite itu dia punya ciri khas ya. Ciri khasnya itu dia warnanya kuning. Ini tweeter, mid range dan mid bass itu bahannya tuh sama, yaitu bahannya Kevlar. Salah satu kelebihan bahan Kevlar itu suaranya presisi dan suaranya dynamic, tapi tidak mengarah ke suara yang kasar. Ini suaranya cukup halus, sangat bisa diterima oleh kuping. Untuk mid bassnya kita tanam di dalam dot trim. Itu off axis. Jadi si dot trimnya itu tidak kita jebol ya. Jadi kita tidak munculin si mid bassnya. Nah, tapi si pintu ini sudah kita treatment dengan peredam 3 layer dari CTK, yang dimana pintu ini sangat rigid. Jadi ketika si mid bassnya bunyi, itu tidak ada timbul getaran dari si pintu. Nah, untuk mid-range dan tweeter kita bikinin pilar dengan perhitungan volume mid-range rekomendasi dari si vokalnya. Jadi si mid-range ini kan dia butuh volume. Nah, kita sudah bikin volume sesuai dengan permintaan dari pabrik vokal. Grillnya ini sebenarnya dapat dari vokal, tapi bentuknya bukan seperti ini. Ini grill yang kita bikin sendiri dengan sistem CNC. Yang tengah-tengahnya itu kita desain menyerupai lambang dari vokal. Nah, untuk tweeternya ini sangat unik karena tweeter ini disebut oleh vokal yaitu tweeter M, dimana bentuk tweeter ini seperti huruf M. Kalau saya lihat sih nggak seperti huruf M, tapi menurut mereka tweeter ini mirip seperti huruf M. Tweeter rata-rata itu bahannya tuh dom atau bahannya metal. Tapi di sini bahannya Kevlar. Salah satu terobosan teknologi dari vokal yang berhasil menurut saya. Karena tidak ada tweeter lain yang bisa mirip ini suaranya. Jadi dia punya ciri khas sendiri. Saya nggak bicara ini yang paling bagus ya, tapi dia punya karakter sendiri. Kita bahas speakernya sudah. Lalu saya mau kasih lihat sedikit di bagian pintu ini ada lampu LED ambience. Di atas ini juga ada ya. Nah, terus di konsol tengahnya ada monitor besar berukuran 12 in. Ini nanti kita akan bahas sambil jalan. Jadi kita nanti habis ini akan jalan-jalan sambil kita menikmatin suaranya, dan saya mau kasih dengar juga nih ke kalian gimana sih hasil suaranya si Pajero ini. Nah, terus di bawahnya head unit Android ini juga ada sebuah media player, itu dari Alpine. Ada alasan juga kenapa kita memakai si Alpine ini. Habis ini kita sambil jalan ya.
Pertama-tama yang kita rasakan di dalam mobil ini, itu bener-bener nggak berasa kalau ini tuh mobil diesel. Kalau kita gas, ya ada rasa dieselnya dikit sih. Tapi kalau kita lepas gas, sama sekali nggak kedengaran dieselnya. Karena mobil ini sudah komplit kita pasangin peredam full dari CTK. Bener-bener semua panel itu nggak ada yang nggak kita pasang peredam. Semuanya kita hajar peredam. Monitor ini kita menggunakan monitor Android berukuran 12 in yang biasa kita sebut head unit Tesla. Head unit Tesla karena modelnya itu mirip seperti head unit di mobil Tesla. Kontrol AC-nya semuanya di monitor. Kontrol AC aslinya kita cabut dan soketnya itu kita pasangkan di monitor ini. Memang head unit Tesla ini diperuntukkan untuk all new Pajero. Jadi pemasangannya itu bener-bener plug and play, soket to soket. Nggak ada akal-akalin kabel, nggak ada modifikasi framenya, semuanya benar-benar plug and play. Head unit ini sudah support wireless CarPlay dan Android Auto, dan layarnya sudah APS. Untuk suara katanya juga sudah high res. Untuk OS-nya juga sudah yang terbaru. Nah, tapi sekarang karena kita sistem audionya udah lumayan high end, saya merasa tidak cukup kalau hanya head unit ini sebagai head unit utama di sistem audio kita. Makanya saya menganjurkan menambahkan si media player yang letaknya itu di bawah sini. Ini mereknya Alpine. Ini kita sebutnya media player ya, bukan head unit. Tipenya UTX M08S. Ini suaranya high res, sama Androidnya juga suaranya high res. Ini Alpine juga suaranya high res, tapi high resnya beda. Kalau yang head unit Android, walaupun dia ngomong high res, tapi kita tidak berasa high resnya. Jadi suaranya itu sangat biasa aja. Tidak jelek ya, hanya biasa aja. Tapi kalau kita stylenya pakai si Alpine ini, memang sangat menonjol suaranya. Terutama di suara frekuensi tingginya. Itu bener-bener dia high-nya itu extend, airy, dan suara mid-nya itu tebal, maju gitu loh kalau saya sebutnya. Tapi kalau sebelumnya saya pakai yang Android, itu benar-benar suaranya itu jadi satu semua. Tidak ada posisi yang sendiri-sendiri. Jadi head unit itu sangat mempengaruhi suara dan staging imaging. Nah, si M08S ini kita hubungkan dengan prosesor dari ARC tadi yang ARC 1000.6, dimana yang itu ampli dan DSP itu jadi satu. Nah, ini benar-benar kita bisa merasakan suaranya itu mewah. Yang saya bilang suara mewah itu, saya selalu memperhatikan di suara high-nya, di suara treble-nya. Suara treble-nya itu benar-benar extend, airy, jadi kayak ringan gitu loh keluar suaranya. Ketika kita menggunakan si media player ini, tombol di sini semuanya tidak berfungsi ya. Karena pengaturannya semuanya dari si controller si Alpine ini. Ya, memang balik lagi ke analog ya. Tapi bukan berarti si head unit Android Tesla ini jadi tidak berfungsi, tetap berfungsi. Kalau kita mau menggunakan si head unit Android ini, di sininya source-nya kita tinggal pilih ke aux. Jadi si head unit ini suaranya masuk ke Alpine, jadi pasti akan lebih bagus suaranya. Nah, oke, saya rasa cukup saya menjelaskan sistem di Pajero ini. Kalau ada yang tidak jelas, mohon ditanyakan di kolom komen atau bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bio YouTube kami. Semoga penjelasan saya bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih.